Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kakak harap kalian selalu sehat ya, sehingga kita dapat belajar pada hari ini dengan baik, serta kita dapat menyerap ilmu-ilmu kita dengan baik. Oke, adik-adik semua, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu kesebangunan dan kongruen. Kesebangunan dan kongruen. Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang bangun-bangun yang sebangun dan bangun-bangun yang kongruen serta segitiga yang sebangun dan kongruen. Yang pertama itu bangun-bangun yang sebangun. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian kesebangunan. Jadi contoh kesebangunan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah foto berskala seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Nah, pada dasarnya pengertian skala pada foto yang sama dengan skala pada peta. Hanya saja perbandingan antara ukuran pada foto dan ukuran sebenarnya tidak sebesar perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. 1 cm pada peta mewakili beberapa kilometer pada ukuran sebenarnya. Sedangkan 1 cm pada foto biasanya mewakili beberapa sentimeter atau beberapa meter saja dari ukuran sebenarnya. Jadi skala pada peta ialah perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Nah, bangun-bangun yang sebangun. Bangun-bangun yang sebangun ini ada 2 syarat, yaitu yang pertama sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, bisa kita lihat nih contohnya pada gambar di bawah ini. Jadi bangun ABCD dan bangun KLMN kita akan membuktikan dia sebangun atau tidak. Nah, yang pertama sudut A dan sudut K dia besarnya sama. Sudut B dan sudut L besarnya sama, sudut C dan sudut M besarnya sama, dan sudut D dan sudut N besarnya juga sama. Yang kedua, sisi AD itu bersesuaian dengan sisi KN. Sisi AD itu besarnya 3 cm dan sisi KN itu besarnya 9 cm. Kita bandingkan sisi AD dan sisi KN, itu perbandingannya adalah 3:9 atau 1:3. Sedangkan sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Sisi AB besarnya 5 cm dan sisi KL itu besarnya 15 cm. Kita bandingkan sisi AB dan sisi KL, yaitu perbandingannya 5:15 atau 1:3. Maka AD berbanding KN sama dengan sisi AB berbanding dengan sisi KL, yaitu perbandingannya 1:3. Sehingga bangun ABCD sebangun dengan bangun KLMN. Nah, sekarang kita coba di soal berikutnya. Masih bangun ABCD dan bangun PQRS. Nah, apakah bangun ABCD dan PQRS ini sebangun? Mari kita buktikan. Yang pertama, dari sudut-sudutnya, sudut A dan sudut B sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Sudut B itu juga sama besar. Sudut C dan sudut R juga sama besar, dan sudut D dan sudut S itu juga sama besar. Selanjutnya yang sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama ada AD bersesuaian dengan PS. Nah, sisi AD dan sisi PS ini kan besarnya berbeda. Sisi AD itu 3 cm dan sisi PS itu 5 cm. Dan kemudian sisi AB dengan sisi PQ dia bersesuaian, sehingga AB berbanding PQ itu 5 cm berbanding dengan 10 cm, sehingga 1:2. Karena AD berbanding PS tidak sama dengan AB berbanding sisi PQ, maka bangun ABCD tidak sebangun dengan PQRS. Selanjutnya kesimpulannya. Jadi apa sih
bangun-bangun yang sebangun itu. Jadi bangun-bangun yang sebangun itu adalah bangun-bangun yang sama bentuknya tetapi ukurannya berbeda. Nah, apa syaratnya tadi yang pertama, jika bangun datar itu dikatakan sebangun, itu yang pertama sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Selanjutnya nih, ada bangun-bangun yang kongruen. Apa itu bangun-bangun yang kongruen? Jadi bangun-bangun yang kongruen itu dia punya dua syarat juga. Yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisinya juga sama besar. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Bangun ABCD apakah dia kongruen dengan bangun KLMN? Kita buktikan. Yang pertama sudutnya. Sudut A dan sudut K itu sama besar. Dia siku-siku. Sudut B dan sudut L dia juga sama besar. Sudut C dan sudut M juga sama besar. Sudut D dan sudut N sama besar. Yang kedua, sisi-sisinya. Sisi AD bersesuaian dengan sisi KN. Nah, sisi AD dan sisi KN itu memiliki besar yang sama, yaitu 5 cm. Selanjutnya, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Nah, sisi AB ini besarnya 10 cm dan sisi KL juga 10 cm. Oleh karena itu, AD itu besarnya sama dengan KN dan AB sama dengan KL. Sehingga kedua syarat bangun-bangun yang kongruen ini terpenuhi. Apa aja? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi bangun ABCD dan bangun KLMN itu kongruen. Selanjutnya kita punya soal selanjutnya nih. Bangun ABCD dengan bangun PQRS. Nah, bangun ABCD ini dia panjang AD-nya 7 cm dan panjang AB-nya 10 cm. Sedangkan PQRS panjang PS-nya 7 cm dan panjang PQ-nya 15 cm. Nah, kita buktikan apakah bangun-bangun ini kongruen. Yang pertama dari sudut-sudutnya. Sudut A dan sudut B sama besar. Sudut B dan sudut Q sama besar. Sudut C dan sudut R juga sama besar. Sudut D dan sudut S juga sama besar. Nah, yang kedua dari sisi-sisinya. Dari AD itu bersesuaian dengan sisi PS. Nah, AD ini sama dengan PS atau sisi AD itu sama dengan sisi PS. Itu besarnya sama, itu 7 cm. Nah, AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Nah, sisi AB ini 10 cm dan sisi PQ ini 15 cm. Nah, sisi AB dan sisi PQ ini tidak sama. Dan karena itu, karena AD sama dengan sisi PS, tapi AB tidak sama dengan sisi PQ, maka bangun ABCD dan bangun PQRS tidak kongruen. Selanjutnya kesimpulannya. Jadi apa itu bangun-bangun yang kongruen? Bangun-bangun yang kongruen itu adalah bangun-bangun yang bentuk dan ukurannya sama dan memiliki dua syarat, yaitu apa? Panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki nilai yang sama, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Selanjutnya, segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, segitiga-segitiga yang sebangun ini dia juga mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama seperti yang bangun-bangun yang sebangun. Nah, ini ada contohnya segitiga ABC dengan segitiga DEF. Nah, yang pertama kita lihat dari sudut-sudutnya. Apakah sudut-sudutnya sama besar? Kita lihat dari sudut A itu sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Sisi-sisi yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Kita lihat sisi AB itu 6 cm dan sisi DE itu 12 cm.
Sedangkan AB dan DE ini bersesuaian, sehingga AB berbanding DE itu sama dengan 6 berbanding 12 atau 1 berbanding 2. Selanjutnya sisi BC. BC ini bersesuaian dengan EF. Nah, sisi BC ini besarnya 4 cm. Sedangkan sisi EF itu besarnya 8 cm. Nah, BC berbanding EF itu besarnya 4 berbanding 8 atau 1 berbanding 2. Selanjutnya, AC itu bersesuaian dengan DF. Sehingga sisi AC berbanding sisi DF sama dengan 8 berbanding 16 atau 1 berbanding 2. Ilustrasinya seperti di atas, seperti ini. Sehingga segitiga ABC dan segitiga DEF itu bisa dikatakan sebangun. Kenapa? Karena yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Selanjutnya nih, kita bahas soal. Jadi di sini ada soal itu segitiga ABC dan segitiga PQC. Nah, yang ditanyakan apa, Kak? Yang ditanyakan tentukan panjang PQ dan panjang QC. Yang pertama, kita cari PQ berbanding AB sama dengan PC berbanding dengan AC. Karena apa? Karena sudut PQ itu bersesuaian dengan AB dan sisi PC itu bersesuaian dengan AC. Kenapa, Kak? Karena dia sebangun. Maaf, karena dia sebangun. Segitiga ABC dan segitiga PQC itu sebangun. Maka ya karena yang dicari PQ, maka bisa kita cari PQ itu berapa. Jadi kita masukkan panjang PQ, sisi PQ, sisi AB, sisi PC dan sisi AC kita masukkan. Karena PQ yang ditanya maka kita cari. Dan sisi AB berapa? Kita lihat panjangnya 9 cm. Sisi PC berapa? Panjangnya 4 cm. Dan sisi AC itu panjangnya 4 ditambah 2 cm. Panjangnya 6 cm. Maka PQ itu sama dengan 4 dikali 9 dibagi 6. Jawabannya adalah 6 cm. Selanjutnya, panjang QC sama caranya. Karena bangun ABC dan PQC itu dia sebangun, maka bisa kita cari panjang QC. Nah, panjangnya kita cari dengan perbandingan QC berbanding dengan BC sama dengan PC, sisi PC berbandingan dengan sisi AC. Nah, panjang QC ini kita cari. Sedangkan panjang BC itu bisa kita cari lewat panjang QC ditambah dengan panjang BQ. Karena panjang BC itu dari B sampai C. Nah, untuk panjang BC kita bisa tahu ini di sini cm dan panjang AC itu dia 4 ditambah dengan 2 cm atau 6 cm. Nah, maka panjang QC itu bisa kita cari menggunakan QC dibagi oleh QC ditambah 4 atau panjang BQ tadi, panjang sisi BQ itu 4 cm dan panjang BC 4 cm dan panjang AC 6 cm. Maka setelah dikalikan maka 6 kali sisi QC sama dengan 4 kali sisi QC ditambah 16. Maka 2 kali sisi QC sama dengan 16. Maka panjang QC itu sama dengan 8 cm. Nah, ini pengertian segitiga yang kongruen. Apa? Contohnya itu ubin
ya pada lantai yang telah kita kenal dapat digunakan untuk memahami pengertian kongruen. Apa itu? Pola pengubinan yang kita gunakan adalah pengubinan bangun segitiga. Jika dilakukan pergeseran atau pemutaran terhadap salah satu ubin, bisa kita lihat pada gambar di sebelah ini di atas, yang maka segitiga tersebut akan menempati ubin yang lain dengan tepat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ubin yang satu dengan ubin yang lain memiliki bentuk yang sama atau sebangun dan mempunyai ukuran yang sama. Segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran sama disebut segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun. Apa aja sifat-sifat dua segitiga yang kongruen? Nah, kita perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar ini menunjukkan segitiga PQT dan QRS itu kongruen. Kenapa kongruen? Karena panjang sisi-sisinya PQ sama dengan QR, QT sama dengan RS, dan QS sama dengan PT. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sama panjang. Nah, selanjutnya kita perhatikan juga sudut-sudutnya. Nah, sudut TPQ itu sama dengan sudut SQR, dan sudut PQT sama dengan sudut QRS, dan sudut PTQ sama dengan sudut QSR, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut sama. Jadi kesimpulannya, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi sifat berikut. Jadi dua buah segitiga itu dikongruen jika dia memenuhi syarat. Yang pertama itu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, syarat-syarat dua segitiga kongruen. Yang pertama itu ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisinya sama panjang. Nah, dua segitiga itu kita perhatikan segitiga di samping itu segitiga ABC dan segitiga DEF itu punya panjang sisi-sisi yang sama. Perbandingan yang senilai untuk sisi-sisi yang bersesuaian menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Karena sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Karena sisi-sisinya sama dan sudut-sudutnya juga sama, maka segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar, atau biasa disebut sisi sudut sisi. Nah, bisa kita perhatikan di samping itu diketahui itu AB, panjang sisi AB itu sama dengan sisi DE, dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF. Nah, sehingga sudut CAB dan sudut EDF ini sama. Nah, apakah segitiga ABC dan segitiga DF kongruen? Nah, jika dua segitiga tersebut dihimpitkan, maka akan tepat berhimpit hingga diperoleh perbandingan dari sisi AB dengan sisi DE sama dengan perbandingan dari sisi BC dengan EF, dan perbandingan dari sisi AC dan DF itu perbandingannya adalah 1. Nah, hal ini berarti segitiga ABC dan segitiga DEF itu sebangun, sehingga diperoleh sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut E. Nah, karena sisi-sisinya sama dan sudut-sudutnya juga sama, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Nah, yang ketiga, ini dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang, yaitu sudut sisi
kita lihat pada gambar di samping segitiga A, B, C, dan D, E, F. Nah, karena mempunyai sepasang sisi yang bersesuaian, yang sama panjang, dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu AB sama dengan D, dan sudut A sama dengan sudut D, dan sudut B sama dengan sudut E. Karena A sama dengan D dan B sama dengan karena sudut A dan sudut D sama, dan sudut B dan sudut E sama, maka sudut C dan sudut F sama. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi segitiga A, B, C, dan D, E, F sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Jadi karena AC sama dengan DF dan BC sama dengan EF, sehingga segitiga ABC dan segitiga DEF itu